Kali ini saya akan membahas tentang matriks. Jadi matriks ini bukan materi matematika umum semester 3 ya. Nah, materi matriks ini kan masih bertanya apa sih matriks itu? Jadi matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jadi seperti tabel gitu. Jadi misal ya, saya punya tabel seperti ini. Dari tabel akan diubah dalam bentuk matriks. Nah, matriks hanya mengubah dari baris ke kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang begitu. Jadi dari bentuk kolom seperti ini diganti dalam bentuk matriks, hanya seperti ini saja. Nah, matriks ini pertama kali itu dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Sir William Rowan Hamilton dan Arthur Cayley. Nah, pertama kali matriks ini digunakan ini beliau Arthur Cayley. Nah, pertama kali matriks ini digunakan pada mekanika kuantum. Pernah dengar kan ya mekanika kuantum dari fisika ini. Selanjutnya matriks ini mengalami perkembangan pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, misalnya kriptografi atau yang dinamakan pengkodean, perbankan, ekonomi, penyajian data, dan penjelasan sistem sama linear yang lainnya. Jadi sangat banyak pemanfaatan matriks. Di SMA ini kan hanya dipelajari tentang matriks dasar-dasar saja. Nah, ini merupakan bentuk umum dari matriks A berordo B kali K. Maksud dari ordo di sini yaitu ada baris dan kolom ya. Jadi ordo itu merupakan baris, ini baris dan ini kolom. Itu ya. Nah, biasanya dinotasikan gini. Matriks A berordo B K. Jadi tulisnya itu A B K. Jadi matriks A berordo baris B dan kolom K. Banyaknya baris B dan kolomnya K. Kalau masih bingung contohnya. Jadi misal saya punya matriks A sama dengan, nah A yang di sini elemen, ini namanya elemen ya, elemen. Nah, elemen di sini berarti untuk elemen yang pertama A11. Kenapa 11? Dikarenakan berada pada baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom pertama. Sampai sini paham ya? Terus yang kedua berarti ini kan pada baris pertama, kolom kedua. Yang di sini berarti baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Paham ya? Untuk yang kedua, jadi ini kan baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Yang terakhir, jadi ini A pada baris ke B kolom pertama. Ini kan udah tahu baris ke berapa. Ini baris ke B kolom kedua, baris ke B kolom ketiga. Yang di sini berarti baris B kolom ke N, karena kita tidak tahu ini kolomnya sampai kolom ke berapa. Jadi jangan dibalik. A itu baris kolom, B K baris kolom, bukan bimbingan konseling. Jadi ini merupakan baris dan kolom. Sampai sini paham ya? Ini contoh soalnya. Jadi kalau misal ada matriks A, ini matriksnya ordonya berapa? Jadi ditanya berapakah ordonya? Jadi matriks A ini ordo, dinamakan ordo berarti kan berapa banyak barisnya? Barisnya ada 1, 2, 3. Berarti matriks ini matriks 3 kali kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi matriks A 3 kali 4. Jadi ordonya 3 kali 4. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya tentukan elemen 1, 3. Berarti kalau 1, 3 baris pertama, kolom 3, 3. Ini kan baris pertama yang di sini. Kolom ketiga yang mana? 1, 2, 3. Berarti jawabannya -1. Paham ya? Terus yang kedua, A24. Berarti elemen ke baris kedua, kolom keempat. Baris kedua yang di sini, kolom keempat berarti 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya 1. Paham ini? Terus yang A31.
berarti kan baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga 1 2 3, ini baris ketiga kolom ke 1, berarti yang mana? Yang ini. Jadi jawabannya adalah 4. Yang terakhir A23, berarti kan baris kedua kolom ketiga, baris kedua kan yang ini kolom ketiga, berarti ini 0. Selesai. Sampai sini paham ya? Jadi jangan kebalik, ini baris kali kolom, bukan kolom baris, jangan sampai kebalik ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam matriks. Jadi ini ya, ada 8 macam matriks. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama matriks baris. Dinamakan matriks baris dikarenakan hanya memiliki satu baris. Jadi misal ada matriks B1N 1N ya, jadi punya satu baris, kolomnya banyak, terserah kolomnya ini boleh 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Nah jadi contohnya kayak gini, misal saya punya matriks B sama dengan 3, 2, min 1, 0. Nah jadi ini dinamakan matriks baris, mempunyai satu baris dan 4 kolom. Berarti ordonya itu matriks B ini berarti B1 dikali 4, baris, satu baris dan 4 kolom. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya matriks kolom. Dinamakan matriks kolom berarti hanya memiliki satu kolom. Misal matriksnya C, jadi C M1, jadi kolom barisnya banyak, kolomnya hanya ada satu. Jadi misal C 2, 1, 0, min 1. Nah ini kan hanya punya satu kolom, maka dinamakan matriks kolom. Jadi C itu boleh dituliskan C 4 kali 1. Kenapa? Dikarenakan ada 4 baris, satu kolom. Barisnya ada 4 dan satu kolom. Paham ini ya? Nah, kalau matriks persegi panjang berarti jumlah baris dan kolomnya itu berbeda. Misal saya punya matriks D sama dengan 3, 2, 1, 2, 0, min 3, 0, 1. Nah, jadi ini dinamakan matriks persegi panjang. Kenapa matriks persegi panjang? Dikarenakan kan ini berbentuknya persegi panjang. Kita hitung, jadi kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom, barisnya hanya ada 2. Jadi matriks ini dinamakan D-nya ini matriks D, berarti 2 dikali 4. Nah ini kan berarti tidak sama, hanya ada 2 dan 4, barisnya 2, kolomnya 4. Nah kalau misalnya tidak sama dinamakan matriks persegi panjang. Nah kalau misalnya sama gimana? Misal sama-sama 3, sama-sama 2, itu dinamakan matriks persegi. Ini jadi misal saya punya matriks E, matriks E itu 3 kali 3. Nah karena ini kan sama ya, barisnya 3, kolomnya 3, jadi misal 1, 2, 1, 0, min 1, 0, 3, 2, 1. Nah ini kan ada barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah kalau misal 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, kalau misal sama dinamakan matriks persegi. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Selanjutnya matriks 0. Matriks 0 berarti elemennya itu semua bernilai 0. Jadi misal saya punya matriks matriks A. Matriks A itu matriks yang 2 kali 2. Nah, jadi ini semuanya 0, 0, 0. Selesai. Jadi kalau misalnya semuanya itu 0 dinamakan matriks 0. Gampangan ya. Kalau matriks diagonal berarti, oh ya saya lupa mau bilang, untuk diagonal gini, kembali ke matriks yang persegi. Kalau dinamakan diagonal itu yang ini ya, ini. Jadi yang ini 1 min 1 1 ini dinamakan diagonal utama, sedangkan yang di sini ini namanya diagonal samping. Jadi ini ya, untuk yang miring ke sini dinamakan diagonal utama. Kalau yang ini diagonal samping. Paham ya?
diagonal, matriks diagonal berarti kalau misal diagonal utamanya itu ada angkanya, sedangkan yang lain itu bernilai 0. Jadi misal saya punya matriks B 3 kali 3. Jadi sama dengan ini misal 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Nah, ini kan diagonal utamanya ada angkanya, selain itu kan angkanya 0. Jadi kalau seperti itu dinamakan matriks diagonal. Nah, kalau ini ada angkanya, berarti dinamakan matriks diagonal. Bagaimana kalau misal ada matriks seperti ini? Misal ada matriks lagi ya, 3 0 0 0, ini 0 semuanya. Nah, asalkan ada angka 1 saja di sini, ini ya. Nah, di diagonal utama kan ada angka di sini. Walaupun ini 0, tapi ini ada angkanya, tetap dinamakan matriks diagonal. Tidak semuanya harus angka. Jadi, walaupun ada yang bernilai 0 angkanya, tidak apa-apa. Paham ya? Selanjutnya, matriks identitas. Matriks identitas itu berarti suatu matriks yang diagonal utamanya ini adalah angka 1. Selain itu, angkanya 0. Jadi, misalnya C3 kali 3. Ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, jadi kalau matriks identitas itu wajib diagonal utamanya itu bernilai 1. Misal gini, 1 0 1 1 1 0 itu tidak boleh. Kalau misalnya kayak gini tidak bisa 1 0 0 itu tidak boleh. Jadi semua yang diagonal utama itu wajib 1. Misal juga ada matriks 2 kali 2, misal C2 kali 2 1 0 0 1. Nah, karena ini kan harus 1, berarti tetap dinamakan matriks identitas. Seperti itu. Yang terakhir adalah matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini berarti kalau misalnya saya punya gini ya, D 3 kali 3. Nah, kalau matriks segitiga itu jadi ada matriks, pasti matriks persegi. Matriks persegi dengan salah satunya itu ada bentuk segitiga. Segitiga bentuk angkanya. Jadi gini, bingung ya. Misal 1 0 0 2 3 0 4 5 6. Nah, dari sini kan ini berbentuk segitiga. Ini. Jadi kalau misal ini berbentuk segitiga, dinamakan matriks segitiga. Apakah segitiganya harus di bawah? Tidak harus. Jadi kalau misal ada matriks juga kayak gini, 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau misal ada matriks yang segitiganya itu di atas, itu juga tidak apa-apa. Yang ini dinamakan matriks segitiga bawah, yang ini matriks segitiga atas. Gitu ya. Sampai di sini semoga kalian paham. Selanjutnya adalah transpose matriks. Dinamakan transpose matriks itu kalau misal elemen mengalami perubahan elemen. Jadi yang pertama, matriks yang pertama ini kan matriksnya itu 2 kali 4, ada 2 baris dan ada 4 kolom. Nah, kalau misal ditanya di soal tentukan A transpose disimbolkan A pangkat T, berarti A transpose. Kalau A transpose berarti yang baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Jadi kan barisnya ini 1 4 3 min 2, itu diubah dalam bentuk kolom. Jadi 1 4 3 min 2. Nah, yang baris kedua berarti menjadi kolom kedua. Jadi 0 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Paham kan ya? Untuk contoh yang kedua, misal ada misal ada matriks B 2 kali 2 ini ya, B-nya 2 kali 2. 1 0 0 2, ditentukanlah B transpose. Nah, jadi B transpose-nya kan baris menjadi kolom 1 0, berarti 1 0. Yang baris kedua 0 2, berarti 0 2. Nah, ternyata kan hasilnya sama. Dari sini berarti kita dapat B itu sama dengan B transpose. Jadi kalau B sama dengan B transpose ini dinamakan matriks simetris.
simetris dikarenakan sama. Jadi kalau misalnya jawabannya sama, dinamakan matriks simetris. Oh ya, sebelum ke kesamaan dua matriks, jadi saya lupa bilang ini. Kalau misal matriksnya itu A 2 kali 4, kalau misal ditranspos pasti hasilnya itu berbalik. Jadi A transposnya itu pasti bentuknya 4 kali 2 gitu ya, kebalik ya. Yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Seperti itu saja. Selanjutnya saya menjelaskan kesamaan dua matriks. Nah, dinamakan kesamaan dua matriks. Namanya juga di sini ada kata-kata sama, berarti pasti dua matriks itu bernilai sama. Entah itu jumlah baris dan kolomnya, entah itu elemen-elemennya pasti bernilai sama. Jadi misal seperti ini. Saya mempunyai matriks X itu sama dengan 2, 0, 9, min 1, 3, 5. Dan ada matriks Y 4/2, 0, 3 pangkat 2, min 1, 9/3, akar 25. Nah, oh ya, kalau misalnya kalian tanya, ini yang betul penulisan matriks gimana sih dalam bentuk kurung gini atau kurung siku? Jadi sama saja, mau menuliskan dalam bentuk kurung kurawal kayak kurung biasa gini atau kurung siku sama saja ya. Nah, dari sini apakah sama? Apakah matriks X dan Y bisa dikatakan sama? Kita cek jumlah barisnya ada berapa? X jadi 1, 2. Berarti ini barisnya 2, kolomnya ada 1, 2, 3, 3. Jadi matriks X itu X 2 kali 3. Nah, kalau yang Y barisnya ada 2, kolomnya ada 1, 2, 3. Sama, jadi Y-nya itu 2 kali 3. Nah, karena sama, kita cek elemennya. Jadi elemen yang di sini ini kan 2. Nah, 2 apakah sama dengan 4/2? 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, ini yang elemen baris pertama kolom pertama ternyata sama. Yang di sini 2, hasilnya ini juga 2. Nah, terus ini 0, ini juga 0. Yang di sini 9. 3 pangkat 2 kan juga 9. Sama ya. Untuk baris pertama sama. Baris yang kedua, min 1 sama min 1. 3, 9 dibagi 3 itu 3. 5, akar 25 itu 5. Nah, baris kedua juga sama. Jadi, kalau misal elemen yang di dalamnya ini sama dan baris dan jumlah baris dan kolomnya sama, berarti dikatakan X sama dengan Y. Seperti itu. Paham ya? Contoh berikutnya, misal saya punya, kalau misalnya salah satu saja yang tidak sama, misal ini 2, 0, 9, yang di sini 4/2, 1, 3 pangkat 2. Jadi kalau misal salah satu tidak sama, berarti X itu tidak sama dengan Y, gitu ya. Misal ada A 1, min 1, 3, 0. Matriks B X 2 min 3 Y 0. Nah, kok seperti ini? Diketahui A sama dengan B, tentukan X, tentukan Y. Nah, kalau seperti ini dilihat, ternyata kan X nya itu pasti di sebelah sini ya. Jadi X nya bernilai 1, Y nya bernilai berapa? Y nya bernilai 3. Jadi pasti di tempat yang sama. Paham ya? Ini min 1, ini 2 min 3. 2 min 3 berapa? Kan min 1. Oke, seperti itu saja, gampang. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang operasi. Kita akan belajar tentang operasi matriks ya. Nah, operasi matriks sama seperti operasi bilangan yang lainnya. Jadi, ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, ada perkalian skalar dengan matriks, ada perkalian matriks, dan ada perpangkatan matriks. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan
bagus sekali tulisannya. Penjumlahan matriks misalnya saya punya contoh seperti ini ya. Kalau misalnya penjumlahan berarti harus menjumlahkan di elemen yang sama. Jadi min 3 dijumlahkan dengan 3. Min 3 ditambah 3, 0. Terus 0 ditambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah min 2, 0. Selesai. Paham ya? Jadi harus elemen-elemennya yang sama. Nah, kalau misal ada contoh seperti ini. Kalau misal ada matriks seperti ini, kan 2, 0, 1, 2. Ini matriksnya itu 2 kali 2. Yang ini matriksnya 2 kali 1. Nah, jika ordonya itu berbeda, jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa dijumlahkan ya, dikarenakan kan harus menjumlahkannya seletak. Min 3 letaknya sama 3, 0 letaknya sama 1. Nah, kalau ini 2 letaknya sama dengan 3. Nah, 0 ini dengan siapa? 0 tidak ada pasangannya. Jadi kalau misal ordonya beda, tidak bisa dijumlahkan. Paham ya? Selanjutnya pengurangan matriks. Jadi kalau misal saya punya matriks 3, 2, 1, 0, min 1, 0, 3, min 2, 1 ditambah 0, 3, 2, 1, 0, 0, 3, min 1, 1. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana cara kok penjumlahan dikurangi ya? Ini dikurangi. Nah, kalau misalnya seperti itu dikurangi, bagaimana kalau dikurangi sama dengan penjumlahan? Harusnya seletak. 3 dikurangi 0 berapa? 3. 2 dikurangi 3 min 1. 1 dikurangi 2 min 1. 0 dikurangi 1 min 1. Min 1 dikurangi 0 min 1. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 3, 0. Nih, min 2 dikurangi min 1. Jangan lupa nih ya, min 2 dikurangi min 1. Berarti ini min kali min kan plus. Min 2 ditambah 1, berarti min 1. 1 dikurangi 1, 0. Selesai. Ini juga berlaku sama. Kalau misal ada seperti ini dan ada tandanya pengurangan, jadi juga tidak bisa dikerjakan. Jadi matriks ini harus sama. Kalau ini 3 kali 3, jadi matriks yang kedua harus 3 kali 3. Harus ada pasangannya, harus serta. Dan barisnya dan kolomnya harus sama. Gitu ya. Yang selanjutnya yaitu perkalian skalar dengan matriks. Jadi perkalian skalar dengan matriks. Misal ada saya punya matriks A sama dengan 2 min 1 3, 2 0 1. Tentukan 3A. Jadi 3A itu sama dengan 3 dikali matriks A. Matriks A kan 2 min 1 3, 2 0 1. Jadi hasilnya sama dengan, kalau seperti ini, dikalikan di setiap elemennya. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali min 1 min 3. 3 kali 3 9. Terus 3 kali 2 6. 3 kali 0 0. 3 kali 1 3. Selesai gitu ya. Nah, untuk perkalian skalar ini misal ada tentukan nilai dari 2 dikali 3A gini. Jadi boleh dikerjakan 6A seperti itu ya. 6 kali matriks A maksudnya gitu. Kalau misal ada 2 dikali A ditambah B, jadi ini sifat distributif, boleh dikerjakan A ditambah B dulu baru dikali 2, atau 2A ditambah 2B, terserah kalian, nanti hasilnya sama. Apalagi ya, sudah seperti itu. Selanjutnya perkalian matriks. Jadi misal ada matriks berordo 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Jadi kalau seperti ini, matriksnya itu dikalikan ya. Yang berarti kan A kali B. Yang A nya 2 0 1 3. Terus yang B nya itu min 1 0 3 min 2. Nah, kalau seperti ini, kalau perkalian bukan depan kali depan, yang ini kali ini, kayak penjumlahan tadi berbeda. Jadi kalau perkalian seperti ini,
2 dikali min 1, itu tulis ya, 2 dikali min 1 ditambah 0 kali 3, 0 kali 3. Paham ya? Jadi pakai tutup-tutup. Jadi karena ini kan kita mau mengerjakan di sebelumnya gini, ini ada matriks 2 kali 2, ini ada matriks 2 kali 2. Nah hasilnya nanti pasti dalam bentuk matriks 2 kali 2, jadi pasti baris kali kolom. Nah jadi kan ini nanti pasti dalam bentuk matriks 2 kali 2, pasti ada 2 baris dan ada 2 kolom, ada 2 baris dan ada 2 kolom. Nah untuk mengerjakannya 2 kali min 1, jadi ini ditutup, karena ini kan elemennya baris pertama kolom pertama, jadi baris pertama kolom pertama, selain itu ditutup 2 dikali min 1 terus 0 kali 3, 2 kali min 1 0 kali 3, seperti itu nih. Paham ya? Untuk yang di sebelah sini berarti kan ini itu letaknya baris pertama kolom kedua, jadi baris pertama kolom kedua, kolom yang ini ditutup. Pakai bantuan apa ya ini? Jadi ini ditutup, ini juga ditutup, jadi baris ini yang ini dikali ini, 2 dikali 0 ditambah 0 kali min 2, seperti itu. Paham ya? Nah untuk ini kan letaknya di baris kedua kolom pertama, jadi baris kedua, ini baris kedua kolom pertama. Jadi 1 dikali min 1, 3 dikali 3, 1 kali min 1 ditambah 3 dikali 3. Nah yang kedua berarti kan baris kedua kolom kedua, ini ditutup, jadi 1 kali 0 ditambah 3 kali min 2, 1 kali 0 ditambah 3 kali min 2, seperti itu, tinggal dikerjakan. Jadi 2 dikali 2 kali min 1 2 ditambah 0, 2 kali 0 0 ditambah 0, 1 kali min 1 min 1 ditambah 9, 1 kali 0 0 ditambah min 6, jadi hasilnya min 2 0 8 min 6, selesai. Itu ya, kalau misalnya belum paham boleh diulang-ulang ini perkaliannya. Nah untuk yang perkalian ini boleh walaupun ini tidak ordernya tidak sama, misal 2 kali 2 dengan 2 kali 1 itu tidak sama. Saya kasih contohnya ya, misal contoh seperti ini. Nah ini kan matriksnya ini 2 kali 2, yang ini 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. Kalau misal penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa dioperasikan, tapi kalau misal perkalian itu bisa. Caranya itu nanti hasilnya bentuknya matriks berapa, dilihat yang pertama baris-baris dan kolomnya, jadi hasilnya itu pasti 2 kali 1. Kalian buatlah 2 baris 1 kolom, jadi caranya sama seperti yang tadi, 2 dikali 3, terus ini 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Nah selanjutnya ini kan baris kedua kolom pertama, jadi min 1 kali 3 ditambah 0 kali 1, jadi sama dengan 2 kali 3 6, 6 tambah 3 9, min 1 kali 3 min 3 ditambah 0 min 3, selesai. Jadi hasilnya 2 baris 1 kolom gitu ya. Misal nanti ada soal, ada matriks 3 kali 2 dikali dengan matriks 1 kali 1 kali 3 misal. Nah jadi nanti hasilnya itu pasti 3 kali 3. Ini dilihat ininya, dilihat belakang baris dan kolomnya gitu ya. Selanjutnya pemangkatan matriks itu jadi misal A kuadrat, jadi ini matriks A dikali matriks A. Kalau misal A pangkat 3 berarti A dikali A dikali A, seperti itu ya. Misal contohnya seperti ini, saya punya matriks A min 1 0 2 3. Nah tentukan
A pangkat 2. Nah kalau misal A pangkat 2 itu mengerjakannya itu bukan min 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, bukan seperti itu ya, tapi kita jabarkan min 1, 0, 2, 3 dikali min 1, 0, 2, 3, seperti ini. Mengerjakannya sama dengan perkalian yang tadi, jadi sama dengan dikerjakan seperti yang tadi ya. Berarti kan pasti ada 2 baris, ada 2 kolom. Min 1 kali min 1, min 1 dikali min 1 ditambah 0 kali 2. Ada 2 baris dan 2 kolom. Terus yang di sini kan baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Min 1 kali 0 ditambah 0 kali 3. Baris kedua kolom pertama ini. 2 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Yang di sini baris kedua kolom kedua. 2 kali 0 ditambah 3 kali 3. Jadi sama dengan min 1 kali min 1. 1 tambah 0 1. Min 1 kali 0 0 tambah 0 0. 2 kali min 1 min 2 ditambah 6 4. 2 kali 0 0 ditambah 9 9. Nah, kalau misal A pangkat 3 berarti hasilnya ini dikalikan dengan A yang tadi. Gitu ya. Cukup sekian video kali ini. Semoga kalian memahami, semoga video ini bermanfaat. Untuk ketelitian soalnya kalian bisa download ataupun bisa mempelajari di buku paket ataupun LKS ataupun UKBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.